Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan bisa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh acara siaran di malam ini dari awal sampai tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dimanapun suara kami dengar, biar nama Yesus dipermuliakan. Berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan bisa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa di malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah hidup berkemenangan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita ingat bahwa kita masih punya Tuhan Yesus yang sanggup tolong kita. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Hidup berkemenangan. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan kehidupan Tuhan Yesus itu terbagi dalam 5 bagian. Bagian pertama sampai bagian yang kelima itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, hal itu merupakan paket komplit dari sorga bagi manusia. Kami berdoa biar melalui kebenaran ini, kita mengenal siapa Yesus yang kita percaya. Sehingga apa yang terjadi, ini membuat saudara dan saya tidak gentar menghadapi apapun juga. Bahkan tidaklah berkelebihan kalau kami berkata kita akan menjadi umat yang berkemenangan. Ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita tentang hidup berkemenangan. Kalau kita ingin menjadi orang percaya yang hidup dalam berkemenangan, kita perlu mengenal Yesus dengan benar. Dalam pendahuluan tadi kami berkata kehidupan Tuhan Yesus terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah kelahirannya. Tahukah kita kelahirannya adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagian kedua dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kematiannya.
Tahukah kita kematian Tuhan Yesus tujuannya pertama menggantikan kita, yang kedua menebus kita, yang ketiga memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Jadi bagi kita yang percaya pada Yesus, tidak ada hak iblis dalam hidup kita, karena Yesus sudah membayar kita lunas di kayu salib. Waktu kita percaya padanya, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Karena itu kami menasihatkan kita, jangan hidup dalam perasaan, tapi berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan. Kalau itu yang kita kerjakan, kami percaya kita lebih daripada pemenang. Nah, bagian ketiga kehidupan Tuhan Yesus adalah kebangkitannya. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang sesungguhnya. Kebangkitannya menunjukkan bahwa penebusannya sempurna atas kita. Kebangkitannya merupakan materai kekalahan daripada iblis. Ingat, iblis itu dikalahkan adalah waktu Yesus taat sampai mati. Jadi dikalahkannya persisnya waktu Yesus mati di kayu salib. Nah, fase yang keempat dari Tuhan Yesus adalah kenaikannya ke sorga. Tuhan Yesus tidak langsung dari mati bangkit langsung naik ke sorga, tidak. Dia masih ada di dalam dunia 40 hari. Dalam 40 hari itu Tuhan Yesus menguatkan hati murid-muridnya. Karena waktu Yesus mati ada banyak murid-muridnya yang terluka hatinya. Dalam 40 hari itu Yesus ada menyatakan dirinya 17 kali. 6 kali secara visual, 11 kali secara fisik, ke berbagai kelompok. Nah, kami mau katakan, Yesus naik ke sorga menunjukkan sorga itu ada. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan. Kami pastikan waktu Yesus naik ke sorga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya setiap kita orang percaya mampu melakukan kehendak Tuhan. Karena sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, tugas amanat agung itu ada pada gereja Tuhan, ada pada orang percaya. Dan Tuhan memperlengkapinya dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita sanggup melakukannya. Supaya kita mampu menjadi saksi yang efektif. Dan fase yang kelima, Yesus akan datang kembali. Itu fase yang terakhir, fase yang kelima. Kalau saudara tanya kita sekarang di fase mana? Fase yang keempat. Sedangkan fase yang kelima pasti terjadi, tapi tidak ada satupun yang tahu. Kalau ada orang mencoba memberitahukan, tutup telinga kita. Pasti itu salah, karena Alkitab tidak memberitahukannya. Jadi kami tegaskan, hidup berkemenangan kalau kita ingin mengalaminya dalam hidup kita, khususnya dalam masa-masa sulit seperti sekarang yang kita hadapi. Kita perlu mengenal Yesus dengan benar. Tahukah kita kenapa Paulus bisa kuat dalam hidupnya menghadapi tantangan kesulitan dalam pelayanan? Jawabannya adalah karena Paulus mengenal Yesus dengan benar. Paulus sesudah bertobat, tekadnya dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Itu yang menjadi modal utama, yang memampukan dia menanggung semua dera, menanggung semua kesulitan, tantangan. Sehingga dia berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Jadi kami mau mengajak kita, mari
jadi jemaat, jadi orang percaya yang hidup dalam berkemenangan. Yang pertama, kenalilah Tuhan yang kita percaya. Kenali Yesusmu. Kalau ini ada dalam hidup kita, saya yakin saudara dan saya tidak jadi Kristen yang biasa-biasa, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yang kedua, hidup berkemenangan, kalau kita ingin mengalaminya, kita harus berpegang teguh pada karya penebusan Yesus. Berpegang teguh pada karya penebusan Yesus. Kami ingin kita lihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jangan hidup dalam perasaan. Alkitab katakan orang benar akan hidup oleh iman. Perjalanan orang percaya dari iman kepada iman. Kita harus mau untuk apa? Untuk berpegang kepada karya yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Haleluya. Alkitab katakan dengan jelas, sebab di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dahsyat. Jadi mari kita berpegang teguh kepada kebenaran firman yang kita dengar malam hari ini. Berpegang teguh kepada karya yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jangan bergeser dari hal itu. Kami pastikan apa yang kita lihat belum tentu benar. Apa yang kita dengar belum tentu demikian. Tapi firman pasti benar. Yesus berkata di kayu salib sudah selesai. Kalau Tuhan Yesus berkata sudah selesai, jangan bilang masih ada. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pegang apa yang Tuhan katakan. Bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau ini ada dalam hidup kekristenan kita, kami percaya saudara dan saya akan mengalami janji-janjinya di dalam kehidupan ini. Tidak ada gunanya kita jadi Kristen kalau saudara tidak mempercayai dan menghidupi karya Yesus yang Yesus sudah lakukan di kayu salib bagi kita. Kenapa kami katakan percuma? Ya, karena kita akan jadi orang Kristen yang kerdil. Kita akan mudah dipermainkan oleh tipu muslihat daripada si iblis. Jadi selain kita mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, percayalah juga kepada karya yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Kalau itu ada dan kita tidak bergeser, semua boleh berubah. Tapi saudara lihat kebenaran-kebenaran yang Yesus sudah lakukan, yang Dia sudah kerjakan, itu akan terus bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kami mau katakan, hidup berkemenangan. Kalau kita mau di tengah-tengah kesulitan yang ada, kita boleh hidup berkemenangan selain kita mengenal Yesus dengan benar dan kita hidup dalam karya penebusan Yesus, berdiri di atas karya penebusan Yesus. Yang ketiga, jadilah anak Tuhan yang bertekun. Alkitab katakan, kamu memerlukan ketekunan. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jelas dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 36. Kamu memerlukan ketekunan. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tekunlah terus melakukan kebenaran ini. Ingat akan Yesus. Ingat akan karyanya. Pegang itu, tekunlah. Haleluya.
Jangan mau didikte oleh apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Jangan mau dikuasai oleh perasaanmu. Orang Kristen tidak boleh hidup dalam perasaan, dia harus hidup dari iman kepada iman. Dia harus lebih percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau itu dia lakukan, kita akan membawa spirit yang berbeda di tengah-tengah dunia. Saudara dan saya akan menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Jadi kami tegaskan buat kita, ayo tekunlah. Kalau ini kita lakukan, saudara dan saya tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan tidak pernah meleset untuk menggenapkan janjinya dan firman-Nya bagi setiap kita. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Yang terakhir, yang keempat, Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Kami ingin kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Haleluya. Lihat ayat yang kelimanya, kami akan membacakannya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saya pastikan hidup berkemenangan adalah yang keempat, hidup dalam kekudusan. Sadar atau tidak, iblis berusaha menggembosi kita supaya saudara dan saya kita jadi orang Kristen yang lemah. Haleluya. Kami mau katakan, ayo praktekkan kebenaran ini, hidup dalam kekudusan. Haleluya. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi sampai malam ini engkau mendengarkan firman ini, Tuhan tidak pernah setuju terhadap dosa. Dia mengasihi orang berdosa 100%, tapi dia tidak pernah kompromi terhadap dosa. Dan kami pastikan dosa itu pintu bagi roh jahat, bagi iblis. Iblis gak bisa masuk dalam hidup orang percaya karena dia tidak punya hak lagi. Karena Yesus sudah bayar kita lunas. Tapi iblis jadi mudah kalau kita membukanya sendiri. Kasih celah, kasih pintu bagi dia. Karena itu tutup semua pintu dengan darah Yesus. Oleh karena itu kalau kita berdosa, kita harus mau mengakui dosa-dosa kita. Dan darah Yesus cukup untuk menguduskan kehidupan kita kembali. Karena itu kami mau tekankan buat kita, setiap kita mau tidur, koreksi diri kita. Jangan tidur dalam dosa, sehingga saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi alat yang akan dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Jadi hiduplah dalam kekudusan. Ada 2 contoh yang saya mau sampaikan tentang orang yang suka kompromi dengan dosa. Pertama, Salomo, dia hamba Tuhan, tapi punya istri begitu banyak. Istrinya 300, gundiknya 700. Tapi karena itulah akhirnya saudara tahu di masa tuanya dia sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Kami pastikan dia tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Padahal kita tahu hidup bukan hanya langkah pertama, tapi langkah yang terpenting. Tidak ada yang kebal terhadap dosa. Tuhan menegur dia 2 kali, tapi dia lebih menikmati dosanya. Tuhan katakan supaya dia meninggalkan dosa-dosanya, tapi dia menikmatinya. Kami mau katakan, pilihlah untuk supaya saudara dan saya
melakukan firman Tuhan, hidup kudus, saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang contoh kedua adalah Simpson. Sudah punya istri tapi masih suka wanita-wanita yang lain. Akhirnya hamba Tuhan yang besar itu berubah jadi penggiling gandum. Dosa membuat derajat manusia jadi rendah. Bayangkan hamba Tuhan besar akhirnya jadi penggiling gandum. Matanya jadi buta. Bukan karena Tuhan, tapi karena dia memilih jalannya sendiri. Oleh karena itu kami mau katakan, ayo tangkap kebenaran ini. Hidup dalam kekudusan. Kalau ini kita lakukan dalam hidup kita, saudara dan saya akan menjadi bejana yang mulia, akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan ikuti dunia, karena dunia akan dihukum Tuhan. Jangan seperti istri Lot. Istri Lot seharusnya tidak terhukum, tapi akhirnya terhukum karena menganggap ringan firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Kami mau katakan, karena tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita kalau kita udah percaya Yesus, kecuali firman Tuhan. Karena itu junjung tinggi firman Tuhan. Kita punya keterbatasan, tapi firman Tuhan menuntut kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan. Lakukan ini sehingga kita kuat bersama dengan Yesus, kita mampu bersama dengan Yesus, dan akhirnya kita berkemenangan karena kita berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Hidup berkemenangan. Malam ini tangkaplah kebenaran ini. Kalau kita kemarin-kemarin gagal, untuk tahun ini, sepanjang tahun ini, dalam kesulitan-kesulitan yang ada yang sedang kita hadapi, kita ambil keputusan. Kita tunduk pada Tuhan melakukan firman-Nya, sehingga kita berkemenangan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang, tapi ketaatanmu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, di situ ada terobosan dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang saya mau ulangi. Hidup berkemenangan. Yang pertama, mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, berdiri di atas karya penebusan Yesus. Yang ketiga, tekunlah. Tekun berdoa, tekun beribadah, tekun melakukan firman. Dan yang terakhir, hiduplah kudus. Jangan ikuti dunia, tapi hiduplah kudus. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kita malam ini membahas hidup berkemenangan. Kita masih ada waktu sedikit. Waktu yang ada kita mau gunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, malam ini kesempatan terima Yesus. Nanti kami mau tuntun saudara dalam mengikuti doa. Ya, ikuti doa kami malam ini tanpa paksaan, asal saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, kemenangan, keselamatan jadi milik kita. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, dimanapun kita berada, dimana kita sedang menyaksikan siaran acara malam hari ini. Ikuti doa kami. Tuhan Yesus, saya mendengar firman kebenaran di malam ini. Saya menerimanya. Saya mengaku saya orang berdosa yang akan binasa mati karena dosa-dosa yang saya perbuat. Malam ini saya minta belas kasihan Tuhan. Saya mohon pengampunan atas semua dosa yang saya sudah lakukan.
Kasihanilah saya Tuhan. Dan saya ambil keputusan menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah, dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, tinggallah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau ikut Yesus sepanjang umur saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat ke atas tanganmu satu. Kalau engkau percaya, lakukan. Kalau engkau tidak percaya, jangan lakukan. Kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat. Mari kita berdoa. Kami percaya engkau berkata sudah selesai. Engkau berkata bilur-bilurmu menyembuhkan kami. Itulah yang kami percaya. Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit, roh penyakit apapun, penyakit yang mereka derita, lenyaplah, enyahlah, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau engkau punya beban, ada banyak masalah hari-hari ini, ingat, kita masih punya Yesus yang sanggup tolong kita. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Tuhan, kau berkata, marilah kepadaku, wahai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang punya beban. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup, jalan yang berliku-liku. Tuhan buat lurus. Aku berdoa awan gelap berlalu, langit tembaga berlalu, terang Tuhan bercahaya. Dia rubah kutuk jadi berkat dalam hidupmu. Dia berikan kau mata air yang baru. Tuhan rubah air matamu menjadi mata air. Terima mujizat Tuhan, karena pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami berdoa ada mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Bebaskanlah negeri kami dari virus corona dan penyakit-penyakit berbahaya. Biarlah rumah sakit jadi rumah pemulihan. Kami mendoakan biar yang kena semakin tidak ada, semakin sedikit dan akhirnya tidak ada. Yang sembuh semakin banyak. Kami berdoa, Engkau sanggup Tuhan melakukannya. Tolong negeri kami Tuhan, tolong bangsa kami. Kami berdoa buat bencana-bencana yang banyak terjadi dari mulai Aceh sampai wilayah dari barat sampai ke timur. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Tuhan, dari di Aceh, di Kalimantan, di Maluku, di Papua, kami mendoakan Tuhan, di daerah-daerah lain, di Bandung, di Malang, Tuhan Engkau berkati, pulihkanlah para pengungsi yang ada di tempat pengungsian. Tuhan, lindungi mereka, berkati pemerintah dan pemerintah daerah supaya cekatan, berikan hikmat dan bisa menangani dengan baik. Kami mendoakan kota kami Jakarta, shalom Tuhan di atas kota kami ini. Jauhkan kami dari gempa bumi, dari tsunami, dari huru-hara, dari puting beliung. Kami minta Tuhan, pertolongan-Mu turun atas kota kami. Kami mendoakan, selamatkan kota kami, selamatkan negeri kami. Kami berdoa buat gereja Tuhan, jadikan jadi suara bukan jadi gema. Jadikan Tuhan, gereja-Mu Tuhan jadi pelita. Jadikan gereja-Mu Tuhan jadi mercusuar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ikat dalam kasih, saling menolong, saling membantu. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan Engkau memberkati
Jauhkan dari virus corona. Engkau berkati hidup hamba-hamba Tuhan di hari-hari yang sulit ini dan keluarga mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Engkau memberkatinya. Kami berdoa untuk semua yang menyaksikan acara ini. Kami mendoakan apapun masalah mereka diberkati Engkau oleh Tuhan, ditolong, imanmu ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan meratakan jalan di depanmu. Kami berdoa pintu-pintu yang tertutup terbuka. Tuhan jadi jawaban untuk permasalahanmu. Terima kasih Tuhan. Segala kepujian, kemuliaan bagi Bapa di sorga. Dalam nama Yesus. Amin.